Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minkah Hubailaya dengan NIM akhir 105. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait soal UAS mata kuliah Politik dan Negara. Soal yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dan dengan contoh yang nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Menurut saya, setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM hingga pembangunan infrastruktur akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Misalnya, kenaikan harga BBM akan membuat biaya transportasi naik, yang akhirnya berimbas pada harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Semua itu menunjukkan bagaimana politik mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat. Soal yang kedua, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Contoh, dalam pemilihan umum di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam Pancasila. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dalam pembentukan kebijakan pemerintah selalu diupayakan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila, sila kelima. Selanjutnya, analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus yang nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Kelebihan sistem multipartai yang pertama adalah representasi yang lebih luas. Sistem ini memungkinkan berbagai macam aspirasi dan kepentingan masyarakat terwakili dalam parlemen. Hal ini membuat kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih inklusif. Yang kedua, ada persaingan yang sehat. Persaingan antar partai politik dapat mendorong kualitas kepemimpinan dan program-program yang ditawarkan. Yang ketiga, kontrol terhadap kekuasaan. Adanya banyak partai politik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu partai yang mendominan. Selanjutnya ada kekurangan sistem multipartai. Yang pertama adalah fragmentasi politik. Terlalu banyak partai politik dapat menyebabkan fragmentasi politik, sehingga sulit mencapai konsensus dan membuat pengambilan keputusan menjadi lambat. Yang kedua adalah politik identitas. Partai politik seringkali mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional, sehingga hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik. Yang ketiga, instabilitas politik. Koalisi yang sering berubah-ubah menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Contoh kasus, contoh nyata pengaruh sistem multipartai terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini disebabkan oleh dinamika koalisi yang kompleks dan seringkali berubah-ubah akibat kepentingan politik masing-masing partai. Yang selanjutnya, dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika saya memiliki wewenang, langkah apa yang akan saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Menurut saya, langkah yang akan saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis adalah yang pertama, penguatan demokrasi internal partai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pemilihan umum langsung, transparansi keuangan, dan penguatan kaderisasi. Yang kedua, ada peningkatan partisipasi masyarakat, yang hal ini dapat dilakukan dengan cara pembukaan akses bagi masyarakat, sosialisasi politik, dan mekanisme pengaduan. Yang terakhir adalah penguatan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan badan pengawas pemilu yakni Bawaslu, dan yang kedua adalah peningkatan sanksi. Yang selanjutnya, yang terakhir, bagaimana saya menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini.
Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Menurut saya, visi dan cita-cita nasional Indonesia merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Hal ini saling berkaitan erat dan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Keduanya tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi nasional menjadi semacam peta yang akan menunjukkan arah yang ingin dituju, sedangkan cita-cita nasional merupakan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Praktik politik di Indonesia saat ini belum sepenuhnya selaras dengan visi dan cita-cita Indonesia. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan sejak kemerdekaan, masih banyak tantangan dan kendala yang harus diatasi. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya gap antara visi dan praktik politik seperti warisan sejarah, sistem politik, faktor ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial, pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan, memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan UMKM. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.